"Mam, kenapa Mami bisa jadi pengemis?" tanyaku sambil menoleh ke belakang. Mami diam dengan tatapan kosong. Dari tadi netranya menganak sungai air mata. Tak tega jadinya. Juna memberi isyarat lewat matanya agar aku tidak bertanya apa-apa dulu. Kepalaku mengangguk. Kembali aku melihat ke depan. Sebenarnya Mami dibuang sama Dahlia. Ku dengar suara Mami cukup jelas. Aku menoleh ke belakang. Juna melirikku sekilas, kemudian fokus menyetir. "Dibuang bagaimana, Mam?" Aku mengulangi omongan Mami. Netra Mami menatap lurus ke depan dengan kosong. Malam itu hujan deras. Dahlia meninggalkan Mami di tempat yang jauh, gelap, tengah malam. Mami mulai bercerita. Aku memutar tubuhku agar bisa melihat Mami. Juna sesekali aja melirik. Mami tidak bawa uang, tidak bawa HP, tidak bawa jaket. Semuanya Mami tidak bawa. Mami mengatur nafasnya. Sepertinya sesak karena dia menahan tangis, berusaha merangkai kembali peristiwa menakutkan yang pernah dia alami. Mami berusaha mengejar mobil Dahlia, tapi apa daya, mobil itu semakin menjauh dan menghilang. Hiks, Mami terseduh. Aku menghela nafas. Tega sekali Mbak Dahlia. Padahal Mami ini kan sekutunya. Semakin jauh Mami berjalan, malam semakin larut. Mami tidak berhenti melangkah. Sakit hati, Mami dibuang begitu saja sama Dahlia. Aku tersenyum separuh. Kalau boleh jahat, saat ini aku ingin mengetahui keadaan Mami. Itulah yang kurasakan saat dulu Mami dan Mbak Dahlia merebut kebahagiaanku dengan Mas Niki. Aku juga merasa dibuang, terpuruk dan kalah. Mas Niki sama sekali tidak mencariku, tidak peduli padaku, malahan menikah dengan Mbak Dahlia. Sakit hatiku, sakit, Mam. Tapi tidak, aku tidak sejahat itu. Orang baik tetaplah menjadi baik. Bila aku membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti tak ada bedanya aku dengan mereka. Aku bukanlah malaikat. Sakit hati, dendam pasti ada. Tapi Tuhan sudah membalaskannya untukku tanpa aku harus mengotori tanganku. Biarlah yang lalu berlalu. Aku ingin semua orang mengenangku sebagai orang baik nantinya. Berbulan-bulan Mami tidur di jalanan, makan dari hasil mengemis, hidup menggelandang tak tahu tujuan. Perempuan tua itu mengambil nafas. "Kenapa tante gak lapor polisi saja?" tanya Juna tiba-tiba. Netranya melihat Mami dari spion. Bu Utari menggeleng tipis. Beberapa hari kemudian Mami sampai di sebuah tempat ramai kota. Mami mulai gak malu lagi mengemis demi dapat makanan. Tangan Mami mengusap kasar wajahnya. Sekelas Mami sampai rela mengemis. Ku gelengkan sendiri kepalaku. Rasanya gak mungkin. Kecuali Mami benar-benar susah, putus asa dan kelaparan. Ada istilah yang mengatakan manusia lebih takut lapar daripada mati. Dan itu benar. Meningkatnya kejahatan, kriminalitas itu berawal dari perut yang lapar. Mami meneruskan ceritanya. Saat asik mengemis, Mami didatangi oleh 2 orang laki-laki bertato. Mereka bilang akan memberi Mami tempat tinggal, penampungan, dengan syarat Mami harus bekerja mengemis untuk mereka, bagi hasil. Mami setuju saja. Pikiran Mami saat itu, daripada Mami tidur di luaran, di emper toko, kehujanan, kebanjiran, bahkan sering diusir, mending Mami ikut mereka, dapat tempat tinggal. Sepertinya Mami terjaring
compliance, sindikat pengemis, dan anak jalanan. Ngeri juga ya apa yang sudah dialami Mami selama beberapa bulan itu. Pertanyaannya adalah, di mana Mas Niki? Apa dia itu tidak berusaha mencari keberadaan ibunya? Keterlaluan benar kalau begitu. Mungkin waktu dulu dia tidak mencariku, itu bisa dimaklumi. Aku hanyalah istri, bisa menjadi bekas. Tapi Mami, mana ada bekas ibu? Sudah mabuk janda beneran mantan suamiku itu. Mobil Juna sudah memasuki gedung parkir apartemen. Kami sudah sampai. Masih ada pertanyaan yang akan kuajukan pada Mami. Mami dibuang dan jadi pengemis berbulan-bulan. Ivone pingin tanya, ucapku. Mobil Juna sudah berhenti. Juna menatapku. Sepertinya dia juga punya pertanyaan yang sama sepertiku. Mam, di mana Mas Niki? Kenapa dia tidak mencari Mami? Tanyaku gusar. Tiba-tiba Mami menangis keras. Aku dan Juna bersitatap. Kening kami sama-sama mengerut dalam, menyimpan tanya. Ada apa? Kok Mami malah menangis kencang? Niki sudah mati. Wah. Pecah tangis Mami. Hah? Mas Niki meninggal? Mataku membelalak menatap Mami yang menangis tergugu. Meninggal bagaimana, Mam? Aku menelan saliva. Mana mungkin Mas Niki meninggal? Mami tambah meraung. Juna menghela nafas. Lelaki itu terdiam sebentar. Sedangkan aku rasanya tubuhku lemas mendengar omongan Mami. Meski aku berusaha tak peduli dan melupakan Mas Niki, tapi bila mendengar berita dia meninggal, gemetar juga seluruh tubuhku. Ivone, sebaiknya kita naik ke atas saja. Kita bisa bicara di dalam apartemen. Juna membuka pintu mobil dan berjalan ke sisi pintuku untuk membukanya. Juna juga membukakan pintu untuk Mami Utari. Selanjutnya, kami bertiga memasuki lift yang membawa naik ke apartemen privat ini. Berjalan menunduk, menyembunyikan perasaanku yang tak karuan ini dari Juna. Aku tak mau dia tahu. Hatiku syok mendengar berita Mas Niki meninggal. Rasanya aku juga ingin menangis meraung-raung. Sampai di apartemen, aku menyuruh Mami untuk mandi dan membersihkan dirinya. Ku berikan baju gamis milik mamaku yang ditinggal di sini. Perempuan itu mengangguk, kemudian masuk ke kamar mandi. Aku menemui Juna yang duduk di ruang tamu. Lelaki manis itu duduk dengan menaikkan kedua kakinya di sofa panjang. Tangannya sibuk mengusap layar ponselnya. Jun, sahabatku itu memutar bola matanya sebentar padaku. Kemudian sibuk lagi dengan ponselnya. Aku mengempaskan bobotku di sampingnya. Juna bergeser. Kedua kakinya diturunkan. Gua gak nyangka Mas Niki udah meninggal ya, Jun. Ucapku pelan. Anganku menerawang jauh, mengingat masa saat masih bersama Mas Niki. Lelaki yang pernah mengisi hatiku dengan tawa, ceria, bahagia dan sedih. Terlepas dia pernah membuatku sakit hati, tapi dia pernah menjadi suamiku. Dan anak di perutku ini, aku mengelus perut buncitku. Tiba-tiba aku merasa sedih sekali. Hiks, suara tangisku tertahan. Juna memalingkan wajahnya padaku. Berita itu belum tentu benar, Von. Sebaiknya kita tanya lebih jelas pada Tante Utari dulu. Aku juga sudah menyuruh orangku untuk mencari informasi. Juna menunjukkan ponselnya padaku. Telepon interkom di ruangan ini berbunyi. Juna mengangkatnya. Berbicara sebentar,
Lalu Juna meletakkan lagi gagang telepon itu. Biasanya interkom berbunyi itu dari satpam. Aku pesan makanan, biar aku ambil dulu. Juna berdiri dan berjalan ke lift. Ivone, ku dengar panggilan lirih. Rupanya Mami sudah selesai membersihkan diri dan keluar kamar. Aku memandangnya. Sekarang Mami terlihat lebih fresh. Duduk sini, Mam. Aku menyuruhnya duduk bersamaku di ruang tamu ini. Mami berjalan pelan dan mengambil tempat duduk di depanku. Tunggu Juna dulu. Dia lagi ngambil makanan di bawah. Nanti kita makan bareng, kataku. Mami mengangguk. Lalu kami berdua terdiam. Fon, iya, Mam. Kulihat Mami menundukkan kepala. Kedua telapak tangannya menaut di bangkuan. Netraku menatap tak berkedip. Mami mau minta maaf sama kamu, ucap Mami terisak. Mami jahat sama kamu. Mami udah misahin kamu sama Niki. Hih, air mata Mami menetes. Menyesal sekali, Mami, Fon. Mantan mertuaku itu mengambil nafas dalam. Terlihat jelas dari raut wajahnya, perempuan itu menyesali perbuatannya. Niki menderita setelah kau tinggalkan. Dahlia hanya mau uang Niki saja. Dan Mami telah salah menilai. Kamulah sebenarnya menantu yang terbaik, istri kesayangan Niki. Mami kembali menangis. Kali ini agak keras. Mungkin dia teringat Mas Niki. Dadaku pun rasanya sesak mendengar penuturan Mami. Rasanya dipisahkan sama orang yang kita cintai, terlebih dipisahkan dari suami. Memang menyakitkan. Gak bisa tidur siang dan malam. Menangis terus menahan rindu. Aku sudah pernah merasakannya. Tapi kenapa Mas Niki tidak berusaha mencari Ivone, Mam? Pertanyaanku mengambang antara pingin tahu dan tidak peduli. Jujur aja, karena sekarang pertanyaan itu tidak penting lagi. Karena aku sudah bercerai. Padahal dulu pertanyaan itu selalu menghantui pikiranku. Kenapa aku tanyakan lagi? Karena aku ingin tahu. Niki mencarimu. Mami menegakkan kepalanya, menatapku. Dengan cepat aku menggeleng. Kenyataannya, Mas Niki tidak pernah menemuiku. Itu bohong, ujarku cepat. Mas Niki berbohong. Mas Niki tidak pernah ke Bandung buat mencari Ivone. Juga gak pernah sekalipun menemui Ivone. Setengah berteriak, aku bicara pada Mami. Kesel rasanya. Kalau Mas Niki mencariku, pasti sudah ketemu. Aku tidak kemana-mana, tetap bekerja di perusahaan Juna. Harusnya dia tahu. Mami menghela nafas, menatapku tajam. Dadaku bergemuruh sesak. Luka lama menganga lagi. Paling juga Mas Niki tidak mencariku karena takut dan tidak boleh sama janda itu, si Mbak Dahlia. Dasar laki-laki pengecut. Niki pernah cerita, dia beberapa kali melihatmu, tapi tidak bisa mendekat. Kepala Mami mengangguk. Bohong. Mas Niki bohong. Memang dia tidak berniat mendekat atau menemui Ivone, Mam. Aku mulai emosional. Nafasku jadi cepat. Ada pengawal yang menjagamu. Mereka mengancam Niki untuk tidak mendekatimu, Ivone. Pengawal? Omong kosong apa lagi ini, Mami? Tak ada pengawal di sekitarku. Mas Niki berbohong. Gak ada pengawal, Mam. Ivone sendirian kemana-mana. Paling juga sama Juna. Netraku melebar. Ku dengar desa nafas Mami. Sebaiknya kau tanya saja sama Juna tentang pengawal yang ada di sekitarmu itu,
yang membuat Niki tidak bisa mendekatimu. Wajahku rasanya bias. Apa benar itu perbuatan Junah? Sengaja menghalangi Mas Niki menemuiku, dengan diam-diam memberiku pengawal jarak jauh. Hahaha. Bersambung.